Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Umar Ridwanul Azam. Saya dari kelompok 2C. Di kelompok saya kebagian untuk tugas computer vision yaitu pendeteksi penggunaan masker menggunakan CNN dan hard chest gauge. Di sini ada anggota kelompok saya, ada Angga Prima, Indra, dan saya sendiri, NIM 110, Daniel Dewi Cahaya. Yang pertama ada latar belakang. Yang pertama itu ada sebelum masuk ke detail, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Penggunaan masker merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan publik, terutama untuk mencegah penularan penyakit menular melalui pernapasan. Namun pengawasan kepatuhan yang menggunakan masker secara manual oleh petugas memiliki banyak keterbatasan, rentan terhadap lalai dari petugas, lalu bias penilaian, dan sulit diterapkan pada skala besar seperti di area publik yang ramai. Di sini peran dari computer vision. Dengan computer vision, proses deteksi dapat dilakukan secara otomatis dan real-time, tanpa bergantung sepenuhnya pada pengawasan manusia. Lalu dalam proyek ini, kelompok saya menggunakan dua metode, yaitu ada CNN, Convolutional Neural Network, dan yang efektif untuk klasifikasi gambar. Dalam kasus ini membedakan wajah bermasker dan tidak menggunakan masker. Lalu yang kedua ada hard chest gauge yang digunakan untuk deteksi lokasi wajah dengan cepat sebelum gambar wajah tersebut diklarifikasikan oleh SIAN. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuannya itu yang pertama ada mengembangkan model CNN yang mampu mengklasifikasi gambar wajah ke dalam dua kelas, yaitu mask dan non-mask. Lalu yang kedua, melakukan pre-processing dataset wajah secara sistematis mulai dari parsing anotasi hingga normalisasi gambar. Yang ketiga ada mengintegrasikan model CNN dengan metode deteksi wajah hard chest gauge sehingga sistem dapat bekerja langsung dari gambar maupun video. Yang keempat, mengevaluasi performa model menggunakan metrik akurasi, precision recall, if-one score, dan convolutional metric. Yang terakhir, menghasilkan sistem deteksi masker otomatis yang dapat diterapkan misalnya di lingkungan kampus atau mall. Dan di sini kelompok kami menggunakan dataset temper passing. Datasetnya diambil dari Kaggle dengan jumlah citranya ada 4072. Lalu ada klasifikasinya untuk yang menggunakan masker ada 3232, lalu yang non-mask 840. Jadi datanya tidak seimbang. Lalu ada tahapan pre-processing. Yang pertama ada pre-processing anotasi XML berformat Pascal VOC untuk mendapatkan koordinat bounding box dan label setiap wajah. Lalu ada kedua, mengcrop area wajah dari gambar asli menggunakan koordinat bounding box tersebut. Yang ketiga, melakukan resize setiap citra wajah menjadi ukuran seragam 100x100 pixel serta konversi ke format RGB. Yang keempat, ada normalisasi nilai pixel ke rentan 0 hingga 1 agar proses training lebih stabil. Yang terakhir, membagi dataset menjadi data latih dan data uji dengan porsi 80:20. Lalu ada metode kerjanya. Yang pertama tampilan flowchart sistem. Alur sistem dimulai dari input berupa gambar atau video. Gambar tersebut kemudian masuk ke tahap deteksi wajah menggunakan hard chest gauge. Pada tahap ini terdapat sebuah pengambilan keputusan apakah wajah berhasil deteksi atau tidak terdeteksi. Jika tidak ada wajah yang terdeteksi,
pada frame tersebut, sistem tidak melanjutkan proses dan akan mencoba pada gambar atau frame berikutnya. Namun, jika wajah berhasil deteksi, area wajah tersebut akan di-crop dan melalui tahap pre-processing, resize, dan normalisasi, sama seperti proses yang dilakukan pada data training. Hasil crop wajah ini kemudian dikirim ke model CNN yang telah dilatih sebelumnya untuk diklasifikasikan, yang menghasilkan label mask atau non-mask beserta nilai confidence-nya. Terakhir, hasil klasifikasi ini divisualisasikan dalam bentuk bounding box pada gambar. Kami menggunakan warna hijau untuk yang menggunakan mask dan merah untuk non-mask sebelum akhirnya proses selesai. Jadi secara ringkas ada dua komponen inti yang bekerja. Yang pertama adalah hair gesture sebagai mata yang mencari lokasi wajah, dan CNN sebagai otak yang memutuskan apakah wajah tersebut memakai master atau tidak. Lalu ada arsitektur CNN. Untuk arsitektur CNN, kelompok kami menggunakan model cukup sederhana namun efektif untuk kasus klasifikasi biner ini. Alurnya sebagai berikut. Input berupa gambar citra yang berukuran 100x100 kali 3 RGB. Lalu dilanjutkan ke conventional layer pertama dengan 32 filter, dilanjutkan mark pol. Lalu selanjutnya ada conventional layer kedua dengan 64 filter, dilanjutkan mark polling. Lalu terakhir conventional layer ketiga dengan 128 filter, dilanjutkan mark pol. Flatten lalu masuk ke fully connected layer dense dengan 120 neuron. Dropout sebesar 0,5 untuk mencegah overfitting. Kemudian output layer dengan aktivitas sigmoid untuk klasifikasi biner. Model ini menggunakan optimizer Adam fungsi loss binary cross entropy sebanyak 15 epoch dengan size 32. Lalu saya akan menjelaskan bagian kodenya. Yang pertama, persiapan dataset. Pertama, kelompok kami menghubungkan Google Colab dengan akun Kaggle untuk menggunakan file JSON. Lalu mengunduh dan mengekstrak dataset flash mass decision langsung dari Google API. Lalu kedua ada preprocessing, melakukan pressing terhadap seluruh file anotasi XML menggunakan library XML3 Elemental Tree untuk setiap objek wajah dalam anotasi. Kelompok kami mengambil koordinat bounding box, mengcrop wajah, dan gambar aslinya menggunakan OpenCV, lalu meresize menjadi 100x100 pixel dan menormalisasi nilai pixelnya dengan label width mask. Kami petakan menjadi kelas mask, sedangkan width hot mask dan mask word in correct kami gabungkan menjadi kelas no mask. Lalu membangun dan melatih model CNN. Untuk pengujian pada gambar baru, kami menggunakan hair gesture classification bawaan OpenCV, yaitu hair front flat developed XML. Untuk membangun dan melatih model CNN kami menggunakan TransferFlow atau keras dengan arsitektur sekuensial seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 3 blok, conv to tree, dan max polling, diikuti tensor layer dan dropout. Model kemudian dilatih menggunakan data training selama 15 epoch sambil memantau performanya pada data validasi. Untuk deteksi wajah dengan hair gesture, untuk pengujian pada gambar baru, kami menggunakan hair gesture classification bawaan OpenCV, yaitu hair gesture front flash default XML untuk mendeteksi lokasi wajah pada gambar. Setiap wajah yang terdeteksi kemudian di-crop, di-resize, dan dimasukkan ke model CNN untuk diprediksi. Lalu hasilnya digambar sebagai bounding box lengkap dengan label dan confusion score pada gambar. Sini mendapatkan akurasi dan loss.
Lanjut ke PPT lagi. Untuk hasil pelatihannya, tampilan di grafik akurasi dan loss. Pada grafik akurasi terlihat bahwa nilai training akurasi terus meningkat secara stabil dari sekitar 0,90 di awal epoch hingga mencapai sekitar 0,97 pada epoch ke-15. Sementara itu, validation akurasi juga menunjukkan tren naik meski dengan sedikit fluktuasi dan akhirnya stabil di kisaran 0,94 hingga 0,95. Untuk grafik loss, terlihat pola yang berkebalikan dan konsisten. Trailing loss menurun tajam dari sekitar 0,25 di awal, terus turun hingga mendekati 0,10 di akhir epoch. Validation loss juga menurun meski sempat mengalami kenaikan sesaat di sekitar epoch kedua. Kemudian kembali stabil menurun hingga berada di kisaran 0,14. Lanjut ke evaluasi model. Melakukan evaluasi model lebih mendalam menggunakan data uji dengan melihat classification report dan conversion metriknya. Secara keseluruhan, model kami memperoleh akurasi sebesar 95% pada 815 data uji. Untuk kelas mass, performanya sangat baik, precision 0,96, recall 0,98, dan untuk Iban skornya dan 0,97. Ini berarti model sangat andal dalam mengenali wajah yang menggunakan masker. Namun untuk kelas nomas, performanya sedikit lebih rendah, precisionnya yaitu 0,90, recall 0,83, dan Iban skornya 0,87. Berdasarkan confusion matrix dari total wajah nomas, terdapat 24 data yang salah diklasifikasikan sebagai mas. Kelompok kami menduga hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan jumlah data pada dataset yang tadi sudah saya sampaikan, jumlah data yang tidak menggunakan masker jauh lebih sedikit dibandingkan data yang menggunakan masker, sehingga model cenderung lebih terbiasa mengenali pola wajah menggunakan masker. Untuk hasil implementasinya, gambar hasil deteksi di sini, kanan ini. Pada gambar hasil pengujian ini dapat dilihat bahwa sistem berhasil mendeteksi dua wajah sekaligus dalam satu frame. Yang wajah pertama tidak menggunakan masker diberi boarding box berwarna merah dengan label no mask dan confidence score sebesar 0,13. Cukup rendah, namun tetap terklarifikasi dengan benar sebagai no mask. Sementara wajah kedua yang menggunakan masker diberi boarding box hijau dengan label mask dan confidence score yang sangat tinggi, yaitu 0,99. Ini menunjukkan bahwa alur sistem yang kelompok saya rancang, mulai dari HERDES yang mendeteksi lokasi wajah, hingga CNN yang menggrafikkan setiap wajah tersebut secara independen berjalan sesuai dengan flowchart yang telah kami rencanakan sebelumnya, dan mampu menangani banyak wajah dalam satu frame. Terakhir, lalu ada kesimpulan dan rekomendasi sebagai penutup. Saya dapat menyimpulkan beberapa hal dari proyek yang kelompok saya kerjakan. Pertama, ada sistem berhasil kami bangun menggabungkan dua metode, yaitu HERDES untuk tahap deteksi wajah dan CNN untuk tahap klasifikasi mas atau no mas. Yang kedua, ada akurasi keseluruhan sistem pada data uji mencapai sekitar 95%. Dan ketiga, metode bekerja dengan baik pada citra baru, namun performa pada kelas nomas masih dipengaruhi oleh ketidakseimbangan jumlah data pada dataset yang kami gunakan. Maka berdasarkan temuan kami tersebut, kelompok saya juga memiliki beberapa rekomendasi untuk pengembangan sistem ke depannya. Yang pertama, menerapkan data augmentation untuk menyeimbangkan jumlah data antara kelas mas dan nomas. Yang kedua, menambahkan variasi dataset, misalnya dari berbagai sudut pengambilan gambar, kondisi pencahayaan, hingga variasi estimasi wajah. Yang ketiga, mencoba mendekatkan transfer learning seperti MobileNet atau ResNet untuk meningkatkan robustness model. Yang terakhir, melakukan peningkatan arsitektur CNN atau mencoba pendekatan ensemble untuk performa yang lebih optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan dari proyek yang kelompok saya kerjakan.
Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.